Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ratri Andini yang akan menjadi konselor pada hari ini. Sebelumnya nama kakak ini siapa? Perkenalkan, nama saya Dina. Dina, oke. Mbak Dina dari mana Mbak? Dari Bengkulu. Sama siapa tadi di sini? Sendiri. Oh, tinggalnya di Bengkulu jadi ya. Oke, tahu kan kita hari ini mau ngapain sesuai jadwal janji kita. Jadi di sini kakak tidak perlu khawatir karena di sini kita akan memakai asas kerahasiaan di mana semua rahasia kakak akan aman terjamin dengan saya. Dan juga dimohon untuk kakak agar bisa terbuka supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang akan kita selesaikan pada hari ini. Oke, jadi untuk konseling kita pada hari ini akan kita lakukan kurang lebih selama 30 menit ke depan. Kakak setuju? Setuju. Oke. Ya, sekarang masalah apa yang kakak hadapi saat ini sehingga kakak memilih untuk berkonseling? Masalah yang saya hadapi saat ini adalah masalah saya dengan teman saya, atau bisa dibilang masalah dalam ruang lingkup pertemanan. Sebenarnya masalahnya nggak terlalu besar, namun ini bisa memberi dampak untuk keduanya. Pertemanan ini sebenarnya udah lama, sejak saya SMP hingga sekarang, namun masalahnya muncul akhir-akhir ini setelah teman saya bertemu dengan teman baru, dan dia awal konfliknya dia mulai mencari kesalahan saya dan menceritakan sama teman barunya dan mengajak orang lain untuk membenci saya. Itu menurut saya masalahnya merugikan di pihak sayanya ya, karena sebenarnya masalah yang dia kasih tahu sama orang lain atau keburukan-keburukan saya yang dia berikan sama orang lain itu sebenarnya tidak saya lakukan. Dia hanya menambahkan kalimat-kalimat negatif agar orang-orang membenci saya. Oke, tadi kan kakak bilang di perkataan kakak ada kata benci gitu. Nah, mereka itu teman-teman kakak itu membuat kakak tuh benci seperti apa gitu? Bisa dibilang kalau di hubungan pertemanan itu ya, bencinya paling ditinggal, mereka pergi jalan terus kita ditinggal gitu ya. Terus tanpa memberi tahu dulu, kamu mau nggak ikut sama kami ke sini, kamu mau nggak ikut sama kami sini. Tiba-tiba kita lihat di status media sosialnya mereka udah jalan-jalan, sedangkan kita nggak diajak. Oh gitu. Terus kalau misalnya kan tadi kakak juga bilang kayak mereka menceritakan hal-hal yang kakak tidak perbuat gitu kan, itu hal apa gitu sampai kakak tuh merasa nggak suka sama mereka? Yaitu kita ini punya 6 orang dalam persahabatan ini. Kita terdiri dari 6 orang. Cuman dari 6 orang itu ada kelompok lagi, terbagi menjadi 2 kelompok lagi. Ada yang berdua dan ada yang berempat. Nah di part ini saya dan teman saya itu kebetulan akrabnya berdua saja sama mbaknya itu. Tapi mbaknya ini kalau kami lagi berdua dia menceritakan keburukan tentang orang 4 tersebut sama saya. Ya, keburukan seperti apa itu? Keburukan seperti menceritai mereka hal-hal buruk, gosip kalau bahasa sekarang, tentang mereka. Misalnya dalam hubungan pertemanan ini, yang itu orangnya pelit, yang itu orangnya kayak gini, seperti biasa hubungan pertemanan. Namun ketika dia tidak bersama saya, dia menceritakan keburukan saya sama mereka. Seperti itu. Terus apa yang kakak rasakan sampai kakak tuh berkonseling gitu? Sekesal apa, semarah apa gitu, atau bisa mengganggu konsentrasi kakak di pekerjaan yang lain, di rumah, atau hal-hal kecil seperti apa itu? Saya konseling ini karena saya merasa dampak negatifnya di diri saya, yaitu saya sekarang temen pada ngejauh gitu. Jadi dampaknya sekarang saya sendirian, teman-teman udah ngejauh, padahal apa yang diceritain mereka tentang saya itu nggak benar, karena ini kan ada pihak kedua tadi yang adu domba.
ngomong adu domba seperti apa itu? Ya keburukan saya dia ceritain sama mereka, keburukan mereka dia ceritain sama saya, tapi lebih banyaknya keburukan saya, dan dia bilang bahwa saya menceritakan keburukan mereka berempat, sedangkan saya tidak pernah menceritakan keburukan mereka waktu saya lagi berdua sama dia. Kakak kan tadi kan kayak mereka menceritakan keburukan kakak gitu. Sudah pernah nggak misalnya berbicara sama mereka kalau saya itu tidak melakukan hal seperti itu, saya bukan orang yang seperti itu gitu? Sudah pernah, sebenarnya sudah pernah saya ajak teman-teman saya itu untuk duduk sama-sama menjelaskan, mungkin ini perihal komunikasi aja, tapi masalahnya belum pecah juga, jadi untuk itu saya memutuskan untuk konseling dengan mbaknya. Kalau tadi kan seperti masalah dari pertemanan, ada nggak sih kayak dia tuh mengganggu kepada diri mbak, misalnya dampak psikologi atau psikis gitu, sampai misalnya diri kita tidak bisa terkontrol atau terlalu berlebihan? Kalau dampak ke psikis enggak ya, cuman dampak negatifnya sekarang itu untuk berteman lagi sama orang lain itu lebih susah, jadi lebih pilih-pilih kembali, memilih teman mana yang bagus untuk ditemanin, mana yang enggak. Takutnya nanti malah dapat lagi orang yang seperti mereka. Kalau di lingkungan keluarga mbak sendiri gimana itu? Lingkungan keluarga maksudnya tentang pertemanan. Uh, Kalau orang tua ya bilang taunya ya semua teman-teman itu baik, karena kan biasalah kalau anak muda kan pertemanannya pasti di luar rumah, kalau udah pulang ke rumah udah sama keluarga. ada lagi mbak yang mau diceritakan gitu, kalau kesahnya gitu, kayak mana dari awal mbak bertemu sama mereka, sifat-sifat mereka gitu, bisa diceritakan saja mbak, tidak apa-apa. Sebenarnya kalau dari awal bertemu sama mereka lancar-lancar aja, mungkin itu tahap perkenalan ya, tapi setelah lama-lama semua sifat mereka kebongkar semua. Ada sifat iri, ada sifat nggak mau kalah. Misalnya kalau teman apalagi perempuan ya, itu misalnya kita punya barang ini, otomatis teman kita yang ini agak irian, terus mereka menceritakan kita, oh dia punya ini baru loh, dia punya ini baru loh, kayaknya dia maksa loh sama orang tua. Itu kan udah termasuk menggibahkan kita kan, padahal kadang belum tentu barang yang kita punya itu kita minta sama orang tua. Itu jadi kalau untuk hubungan saya sama mereka sekarang mulai renggang. Nggak pernah ada komunikasi lagi? Nggak pernah ada komunikasi lagi, paling komunikasinya cuman waktu ulang tahun, saling ngucapin ulang tahun aja, sisanya lihat-lihat story aja lagi. Terus teman-teman mbak itu kemana tuh sekarang, udah pada jauh? Udah pada jauh semua karena mereka berempat, kan kami berenam kan, karena mereka berempat kemakan omongan sama satu yang tadi, yang satu ini tadi, jadi mereka udah buat perkumpulan berlima, sedangkan kini saya sendiri. Dan itu cukup mengganggu sih, cukup mengganggu psikis bisa dibilang ya, karena awalnya kita punya teman, terus tiba-tiba kan teman kita udah nggak sama kita lagi, sedangkan mereka mencar gitu ya, menceritakan keburukan kita. Jadi sekarang gitu sih dampak negatifnya. Tadi kan kakak ngomong itu kayak psikisnya terganggu gitu, seperti apa itu, apa banyak terpikir gitu, masa gelisah gitu, lagi kan dari tadi pertemanan itu kayak seakan-akan menyalahkan satu pihak gitu, kayak mbak terus tuh dijauhi gitu. Ya sampai sekarang sih, kenapa saya bilang psikis saya kena, karena mereka kan kalau lagi berkumpul otomatis kita negative thinking ya, pasti oh pasti mereka menceritain saya nih, kan saya sedang tidak ada di sana gitu kan. Biasanya pertemanan yang toksik itu kan kayak gitu, di saat kita ada mereka menceritakan orang lain, saat kita nggak ada mereka jadi kepikiran apalagi ya yang dibilang salah saya, sebenarnya sesuatu yang belum tentu benar kan yang mereka ceritakan itu, seperti itu. Oke. Terus tadi tuh kayak kakak tuh kan mengatakan bahwa pas mereka kumpul gitu kan kakak tuh lebih ke negative thinking gitu. Nah itu perasaan saja atau memang mereka yang itu, oh mereka memang mengatakan saya gitu?
Ya karena mereka sengaja memperlihat kebersamaan mereka di sosial media. Kalau sekarang bisa di tag ya teman-teman yang ikut di tongkrongan saat ini gitu. Dan di sana kan biasanya kan orang-orang tahu kita itu berenam, dan sekarang sudah minus saya kan, otomatis di sana akan jadi pembicaraan orang luar lagi gitu, menceritakan oh mereka kayaknya udah pecah nih persahabatannya gitu kan. Biasanya berenam, sekarang udah berlima, kayaknya yang satu udah ditinggal di sana sih kita kenanya. Selain tadi tuh kayak mereka tuh kayak menjelekkan kakak, ada sifat yang lain gitu, Sifat yang lain? yang mendorong kakak tuh untuk ya udah saya akan menjauh dari mereka gitu. Oh ya, karena kebetulan saya nggak suka pertemanan yang toksik, daripada nanti lama-lama masalahnya semakin membesar. Jadi sekarang saya memilih untuk sendiri. Kalau untuk mencari teman baru adalah ya, tapi nggak sedekat kayak mereka. Cuman sekarang lebih hati-hati lagi untuk memilih teman. Takutnya nanti ada lagi masalah baru, sedangkan masalah sama temen yang ini belum selesai gitu kan. Untuk memaafkan ya mungkin saya memaafkan, tapi untuk berteman lagi seperti dulu mungkin udah enggak ya. Kan kakak bilang tadi tidak kalau dalam segi memilih kawan itu agak sulit gitu kan, memilih-milih begitu. Itu ada ketraumaan nggak sih di diri kakak sendiri gitu? Ya ada traumanya, karena apa kan, karena seperti yang terjadi sebelumnya, teman-teman saya ini untuk awal-awal perkenalan mereka semuanya nyambung atau semasukan lah bahasa anak ini ya. Namun lama kelamaan mungkin ini karena orangnya terlalu banyak ya, ada 6 orang, jadi 2 kelompok. Mungkin kalau cuma 3 orang atau 2 orang aja sahabatnya nggak ribet ya, jadi nggak ada kelompok dalam kelompok gitu. Baru 7 menit. 12. Oh 12. Belum cakap kakak sedikit kan gitu tadi. Apalagi nih mengarang dan Kayak Ayu tuh gini aja, soalnya saya tuh kesel gitu, ya masih dendam gitu ceritanya dengan kamu itu. apa solusinya kayak kau kelak? Ya kan konselor kan bisa mendengarkan aja, entah itu perlu bisa kita baik, paling aku ngasih masukan dikit. Nah, Kalau harusnya kalau ada masukan dikit ya. kayak Sebenarnya itu fakta loh nih, 7 tahun lalu bisa kayak nggak masalah. Sebelum aja kuliah lah, teman SMA. Kalau teman kuliah ini baik banget. Oke mbak, oke kak, saya ngomong mbak bukan kak kasih sih. Batuk kita tadi banyaknya loh Din. Oke kak, selanjutnya apa lagi yang akan kakak ceritakan pada hari ini? Ceritakan saja kak unek-uneknya, rasa kekesalan kakak sehingga bisa mengantarkan kakak untuk konseling ke sini. Kalau untuk unek-unek, untuk kekesalan, ya normal ya sebagai manusia, apalagi perempuan, sensitif. Terus sekarang kalau melihat mereka sama-sama gitu kan, dulu saya masuk di pertemanan ini, sekarang udah nggak lagi, tapi itu nggak masalah untuk saya ya. Itu bisa jadi pelajaran untuk kedepannya, agar saya itu nggak usah lah banyak-banyak pertemanan orang dalam sebuah pertemanan gitu. Cukup 1 2 aja, yang penting benar-benar tulus, benar-benar semasukan, tidak menjelekkan satu sama lain. Kita lagi susah mereka bantu, mereka susah kita bantu, seperti itu untuk sekarang. Ada rasa dendam nggak sih sama teman-teman mbak gitu karena mereka sudah mengucilkan? Kalau rasa dendam sih ada mungkin sedikit ya. Kenapa bilang ada mungkin sedikit? Karena mereka satu persatu chat personal saya, minta maaf dan bilang oh iya saya menyadari kesalahan saya mendengar kata-kata ini terlalu serius. Sepertinya mereka tahu ya kalau kata-katanya udah ditambah-tambahkan untuk menjelekkan saya. Jadi satu persatu mereka udah apa ya, udah minta maaf. Cuman ada 1 orang lagi yang belum minta maaf sama saya. Mungkin dia adalah sumber utama dari pecahnya persahabatan ini. Jadi mungkin entah dia gengsi untuk minta maaf, kalau dendam mungkin
sama dia sih, karena dia yang memulai perpecahan saya sama sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, banget. Oke Kak, tadi kan sudah kita banyak bercerita gitu. Ada nggak sih hal yang akan kakak lakukan kepada satu orang itu gitu? Pernah nggak berpikir saya harus bertindak seperti ini gitu? Sampai kakak tuh berpikir ya, saya tuh nggak bisa menahan yang ada di diri saya gitu kan. Terus akhirnya kakak memutuskan untuk konseling aja gitu. Kayaknya saya ini perlu konseling deh. Gitu. Masa diri saya ini sudah tidak baik lagi gitu. Kalau untuk melakukan sesuatu sama orang itu enggak ya. Membalas nggak boleh ya, balas dendam sama orang lain atau membalas dengan hal-hal yang lebih jahat, enggak ya. Sekarang saya cuma mau menunjukkan sama dia kalau saya itu mampu gitu, tanpa berteman sama mereka gitu kan, saya bisa berdiri sendiri. Dan kebetulan juga nggak sama mereka, ternyata kegiatan saya bisa berjalan biasa saja gitu, nggak terlambat ini itu, nggak ada keterkaitannya juga sama mereka kalau di bidang yang lain ya. Tapi ketika saya pulang ke rumah, jadi di sana itu saya mulai berpikir gimana ya sama satu orang ini, sedangkan sama yang lainnya udah komunikasi lah walaupun dikit sedikit kan. Seperti saya bilang di awal tadi, ada pengucapan selamat ulang tahun. Kalau sama yang lain udah komunikasi lah ya, meskipun nggak bisa seakrab dulu. Namun kalau sama yang ini, nomornya sudah saya blokir, sosial medianya sudah saya blokir. Kenapa saya lakukan demikian? Karena kalau melihat di update di sosial media, rasa benci saya setelah apa yang dilakukan sama saya itu muncul kembali gitu, rasa emosional saya muncul kembali. Mungkin itu yang menyebabkan saya datang konselor ke sini. Saya paham apa yang kakak rasakan hari ini gitu, sampai mengganggu kondisi kakak sampai harus datang ke konseling. Tapi kalau saya boleh kasih masukan atau saran gitu, kayak dari segi pertemanan, kemudian kakak merasa dendam atau itu, menurut saya lupakan saja gitu, karena banyak kita bisa mendapatkan teman yang lebih baik dari mereka gitu kan, yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita dan tidak membuat kelompok di dalam kelompok lagi gitu. Nah, tapi kembali lagi kepada diri kakak sendiri kan. Saya paham hari ini kakak konseling untuk curhat atau untuk didengarkan saja gitu. Untuk menyelesaikan masalahnya itu dari diri kakak sendiri. Bagaimana kedepannya nanti, saya sebagai konselor itu hanya bisa mengarahkan gitu ya, memberikan sedikit saran gitu. Karena menurut saya orang-orang yang seperti itu tidak akan menguntungkan kita ke depannya, malah dia akan merugikan kita. Dan lebih baiknya kita jauhkan saja, tinggalkan. Tidak ada rugi di diri kita gitu kan. Nanti pada akhirnya mereka akan menyesal sendiri dengan perbuatannya gitu. Gimana? Jadi apakah hari ini kakak merasa lega atau merasa unek-uneknya gimana gitu dengan konseling kita pada hari ini gitu. Tapi kalau kakak misalnya belum merasa lega atau merasa ada yang ingin disampaikan, kita atur jadwalnya lagi, karena waktu kita pada hari ini sudah habis. Kalau kakak masih ingin berkenan, kita atur jadwalnya. Alhamdulillah saya udah merasa lega dengan konselor di sini. Sebenarnya saya memang membutuhkan orang yang mendengarkan saya perihal pertemanan yang toksik ini. Nah, terima kasih sama mbaknya sudah mendengarkan saya. Benar sih, kalau untuk solusinya itu kembali kepada diri saya dan kepada yang bersangkutan. Tapi saya sarankan untuk kakak jangan sampai kakak itu menjadi orang-orang yang pendendam. Itu tidak baik karena akan merusak hati kita. Sesuatu hal yang itu sangat-sangat tidak baik. Maka kakak hari ini lega? Alhamdulillah lega, terima kasih. Kalau kakak nanti ingin berkonseling lagi, bisa hubungi admin yang bersangkutan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kakak karena sudah mau membagi ceritanya, berkonseling pada saya pada hari ini, dan percaya semuanya pada saya gitu. Iya. Terima kasih kak. Terima kasih mbaknya. Nanti saya akan hubungi kembali kalau saya mau konsultasi lagi ya. Oke.
Oke, makasih Mbak Dina. Terima kasih Mbak Andin.